Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Roji. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Bisnis Digital semester 6. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Internet Marketing dan SRM. Baik teman-teman, mari bersama-sama kita belajar. Materi yang akan saya bawakan adalah cara mengukur dan mengelola nilai pelanggan berdasarkan customer. Yang pertama yaitu dengan cara customer equity. Yang dimaksud dengan customer equity yaitu total nilai yang dihasilkan dari semua pelanggan perusahaan selama masa hidup hubungan mereka dengan perusahaan. Jadi ini mencakup semua keuntungan masa depan yang diharapkan dari pelanggan saat ini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan cara untuk mengukur customer equity, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi segmen pelanggan, yaitu dengan cara mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik demografis, perilaku pembelian, dan nilai yang dihasilkan. Kita gunakan teknik segmentasi seperti analisis cluster ataupun segmentasi berdasarkan nilai. Yang kedua, menghitung nilai pelanggan atau customer lifetime value. Rumus dari CLV atau customer lifetime value yaitu nilai rata-rata pembelian dikali frekuensi pembelian kali masa hidup pelanggan dikurangi biaya akuisisi plus biaya layanan. Hitung CLV untuk setiap segmen pelanggan untuk mendapatkan gambaran tentang nilai total dari setiap segmen tersebut. Kemudian yang ketiga, menggabungkan nilai segmen, yaitu kita jumlahkan nilai-nilai dari semua segmen pelanggan untuk mendapatkan customer equity total. Selanjutnya, cara mengelola customer equity, yaitu dengan cara investasi berdasarkan nilai. Kita alokasikan sumber daya pemasaran dan layanan pelanggan kepada segmen pelanggan yang memberikan nilai terbesar. Jadi yang memberikan nilai terbesar itu kita prioritaskan. Selanjutnya, peningkatan nilai pelanggan. Kembangkan strategi untuk meningkatkan CLV seperti program loyalitas, kemudian personalisasi penawaran, dan layanan pelanggan yang unggul. Itu kita tingkatkan. Selanjutnya, pemantauan dan analisis. Kita pantau perubahan dalam customer equity secara berkala. Perubahannya itu seperti apa? Kita pantau. Setelah kita pantau, kita analisis data tersebut untuk mengidentifikasi tren dan faktor yang mempengaruhi perubahan dari nilai pelanggan. Kedua, customer loyalty. Loyalty itu kan berasal dari kata loyalitas yang berarti dengan kesetiaan. Jadi yang dimaksud dengan customer loyalty itu adalah kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan dan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang ditunjukkan melalui pembelian yang berulang-ulang dan dukungan positif. Sedangkan cara untuk mengukur customer loyalty tersebut, yang pertama dengan kita survei kepuasan pelanggan itu seperti apa terhadap produk kita. Yang pertama, cara mensurvei dengan Net Promoter Score atau mengukur seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan perusahaan kepada orang lain, yaitu bagaimanakah loyalitas pelanggan kita, kemudian menawarkan produk-produk kita kepada orang lain. Yang kedua, customer satisfaction, yaitu mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan tertentu. Jadi, bagaimanakah kepuasan pelanggan terhadap produk-produk kita ataupun layanan khusus dari perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada customer effort score, yaitu mengukur seberapa mudah pelanggan menyelesaikan transaksi ataupun mendapatkan dukungan. Ketiga tersebut adalah cara survei kepuasan pelanggan. Sedangkan cara untuk analisis retensi, yaitu menghitung tingkat retensi pelanggan dengan rumus retention rate dengan cara jumlahkan pelanggan akhir periode dikurangi pelanggan baru selama periode dibagi jumlah pelanggan awal periode kali 100%. Jadi untuk materi kita kali ini akan banyak hitung-hitungan. Oke teman-teman.
Selanjutnya cara mengelola customer loyalty. Yang pertama program loyalitas. Kita buat program loyalitas yang memberikan intensif kepada pelanggan untuk pembelian berulang. Jadi pembeli ataupun pelanggan yang sering menggunakan produk kita itu kita berikan program loyalitas, misalkan dengan memberikan reward ataupun hadiah terhadap pelanggan-pelanggan yang loyalnya itu sangat bagus sekali dengan produk kita. Kemudian ada personalisasi pengalaman pelanggan, yaitu menggunakan data pelanggan untuk menyediakan penawaran dan komunikasi yang dipersonalisasi. Jadi pelanggan itu akan merasa dihargai dan diperhatikan dengan kita memberikan pesan ataupun penawaran secara inten atau secara pribadi. Yang ketiga, kualitas layanan pelanggan. Pastikan layanan pelanggan secara cepat, responsif, dan efektif. Efektif ya teman-teman. Nah, kita itu sebagai perusahaan harus menganggap keluhan dari pelanggan itu harus cepat kita tanggapi. Jadi dengan cara tersebut maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap pelanggan. Yang ketiga ada return on customer. Return on customer adalah ukuran profitabilitas yang dihasilkan dari setiap pelanggan yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan. Return on customer atau yang biasa disingkat ROC itu bisa kita ukur dengan cara menghitung ROC dan pengumpulan data. Untuk menghitung ROC itu rumusnya revenue from customer dikurangi cost of serving customer dibagi cost of acquiring customer. Untuk pengumpulan data yang harus kita kumpulkan yaitu data pendapatan dari pelanggan, kemudian biaya akuisisi dan biaya layanan pelanggan. Sedangkan cara untuk mengelola ROC yaitu kita identifikasi pelanggan menguntungkan. Kita fokuskan pada pelanggan yang memberikan ROC tinggi. Sedangkan untuk ROC rendah itu kita buat strategi bagaimanakah cara untuk meningkatkan nilai dari pelanggan tersebut. Kemudian kita optimalkan biaya. Kita kurangi biaya akuisisi dengan strategi pemasaran yang lebih efisien. Kemudian kita juga kurangi biaya layanan tanpa mengorbankan kualitas pengalaman pelanggan. Selanjutnya kita kembangkan produk dan layanan, yaitu kita sesuaikan penawaran produk dan layanan untuk meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, untuk tujuannya memuaskan pelanggan. Untuk yang keempat, yaitu mengukur dan menganalisis ROC. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pengumpulan data. Kita kumpulkan data-data terkait dengan pendapatan, kemudian biaya akuisisi dan biaya layanan pelanggan dari sistem CRM atau sistem akuntansi perusahaan. Yang kedua, penghitungan ROC. Kita menggunakan rumus ROC seperti yang sudah dibahas sebelumnya untuk menghitung ROC per pelanggan atau per segmen pelanggan. Yang ketiga, analisis tren. Nah, kita analisis tren ROC dari waktu ke waktu untuk memahami bagaimana kinerja perusahaan dalam mengelola nilai pelanggan. Kita identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ROC seperti perubahan dalam strategi pemasaran ataupun perubahan dalam biaya layanan. Yang keempat, benchmarking. Kita bandingkan antara ROC perusahaan dengan ROC industri lainnya untuk mengidentifikasi area-area mana yang perlu diperbaiki. Kita gunakan benchmarking untuk menetapkan target ROC yang realistis dan menantang. Yang kelima adalah indikator LTV atau long term value. LTV adalah total nilai yang dihasilkan oleh pelanggan selama masa hidup mereka. Cara mengukur LTV yaitu yang pertama pengumpulan data. Kita kumpulkan data penjualan, frekuensi pembelian, dan durasi hubungan pelanggan dengan perusahaan. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menghitung dengan rumus LTV. Caranya yaitu dengan average purchase value kali purchase frekuensi kali customer lifespan. Itu adalah cara mengukur LTV.
Sedangkan cara untuk mengelolanya kita lihat dari segmentasi pasar. Kita kelompokkan pelanggan berdasarkan LTV mereka itu seperti apa. Kita fokuskan tiap segmen yang tinggi untuk strategi retensi dan peningkatan nilai. Kemudian kita optimalisasikan strategi. Kita sesuaikan strategi pemasaran dan layanan berdasarkan nilai jangka panjang pelanggan. Kemudian setelah itu kita kembangkan strategi untuk meningkatkan LTV seperti program loyalitas, peningkatan pengalaman pelanggan, dan penawaran produk tambahan. Untuk selanjutnya kita pantau. Jadi kita pantau LTV secara berkala untuk mengidentifikasi peluang peningkatan. Kita gunakan analisis LTV untuk menginformasikan keputusan bisnis yang strategis. Yang keenam dan yang terakhir yaitu memaksimalkan nilai jangka panjang dan mencapai target nilai jangka pendek. Strategi untuk memaksimalkan nilai jangka panjang, yang pertama fokus pada retensi pelanggan. Kita buat program retensi yang efektif untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka yang panjang. Kita tawarkan insentif untuk pembelian yang berulang dan peningkatan loyalitas. Yang kedua, pengembangan hubungan pelanggan. Kita kembangkan hubungan yang erat dengan pelanggan melalui komunikasi yang efektif, berkelanjutan, dan personalisasi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya tadi ya. Kita bangun kepercayaan dan loyalitas melalui layanan pelanggan yang unggul, kemudian inovasi dan penawaran produk. Kita harus terus mengembangkan dan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berubah. Kita berikan nilai tambah melalui penawaran produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, strategi untuk mencapai target nilai jangka pendek. Yang pertama, kampanye pemasaran taktis. Kita jalankan kampanye pemasaran yang dirancang untuk mencapai target penjualan yang jangka pendek. Kita gunakan, misalkan bisa kita gunakan promosi, kemudian diskon dan penawaran khusus untuk mendorong pembelian secara segera. Yang kedua, optimalisasi penjualan. Kita fokuskan pada taktik penjualan yang meningkatkan konversi dan meningkatkan nilai transaksi. Bisa kita gunakan upselling dan cross-selling untuk meningkatkan nilai pembelian per transaksi. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Gunakan KPI yang relevan untuk memantau kinerja terhadap target jangka pendek dan jangka panjang. Kita lakukan evaluasi yang rutin terhadap strategi dan kita lakukan penyesuaian apabila strateginya itu belum berhasil atau belum berjalan. Kita sesuaikan bagaimanakah cara strategi tersebut akan berjalan dengan baik agar target yang kita targetkan di awal itu bisa tercapai. Dengan kita implementasikan strategi ini tuh perusahaan dapat meningkatkan nilai pelanggan secara efektif dan mencapai tujuan bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, kesimpulan dari materi yang kita sudah bahas tadi yaitu mengukur dan mengelola nilai pelanggan berdasarkan customer adalah strategi yang penting untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengoptimalisasi nilai pelanggan, meningkatkan loyalitas dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan serta pencapaian tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Mengelola nilai pelanggan secara efektif adalah kunci untuk tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berubah. Sekian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dan jangan bosan-bosannya untuk melihat video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.